adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan tergolong rendah lemak. Tak heran kalau sagu kerap digunakan sebagai pengganti bahan pokok. Bahkan kini, banyak kue dan cemilan yang bahan dasarnya terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu dibuat dari saripati batang pohon sagu atau rumbia. Untuk mendapatkan tepung sagu, butuh proses yang tidak mudah. Tim siaran Kiprah Indonesia RRI Tahuna mendapat kesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan tepung sagu di Kampung Kalurae, Kecamatan Tabukan Utara, Sangihe. Selamat pagi. Pagi. Selamat baku dapa dengan Om Ulu. Om Ulu dan Om Soar. Om Soar. Sagu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan peras batang rumbia atau pohon sagu. Ini di samping saya dan di belakang saya adalah pohon sagu yang nantinya akan diproses atau diolah menjadi tepung sagu. Seperti apa proses pengolahan menjadi sagu atau menjadi tepung sagu? Ikuti terus kami tim Kiprah Indonesia RRI Tahuna. Batang pohon rumbia yang sudah tua kemudian dibersihkan dan ditebang. Dipotong sesuai ukuran, kemudian dibelah. Batang rumbia yang sudah dibelah selanjutnya dimasukkan ke mesin untuk memisahkan daging batang pohon rumbia dengan kulit kayunya. Setelah terpisah, selanjutnya diremas untuk mendapatkan saripatinya. Proses meremas pun masih dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Dan tempat yang digunakan untuk meremas adalah pelepah rumbia. Om Soar dan Om Ulu menjelaskan. Pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan kedua bapak yang selalu memproduksi atau mengolah batang rumbia menjadi tepung sagu. Seperti apa proses pembuatannya? Bersama saya ada Pak Soar yang biasa dipanggil Om Soar dan juga Om Ulu. Om Soar dan Om Ulu, boleh dijelaskan, diterangkan bagaimana proses pembuatan dari tepung sagu ini, dari sagu, mulai dari pemilihan batang sagu yang seperti apa, yang kemudian nanti akan diproses menjadi sagu. Silakan Om Soar. Dia batang sagu yang sudah tua bisa diolah. Biasanya dia warna apa kalau sudah tua? Dia sudah Ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia sudah punya buah. Itu bisa diolah. Jadi dipotong di bagian bawah? Iya, dipotong Pak. Bagian bawah. Baru ukurannya seperti itu, no? Ukurannya Kira-kira sekitar 2 meter. 2 meter lah. 2 meter. Iya. Baru dikupas, dibelah. Dibelah 4 lah, Satu batang pohon Iya. itu Iya, dibelah 4. dibelah 4. Setelah dibelah, Baru digiling di mesin situ. Setelah dibelah baru diangkat di bawah di sini, baru ulang dibelah lagi ukuran kecil. Baru digiling di mesin. Baru diramas. Ada DP tempatnya itu, no, diramas. diramas yang tadi halus itu dimasukkan di dalam tempat itu, kemudian pakai air atau Iya. seperti apa? Iya, Pakai air. Pakai air yang itu apa fungsinya, diramas sampai apa? Agar Supaya- sarinya bisa mengendap dan jadi tepung sagu. Oh, jadi proses meramas itu sebenarnya untuk memisahkan ampas Ampas. dengan sari sagunya itu. sari sagu. Oke, jadi setelah sari sagunya terpisah, Dia akan mengendap, Bos, seperti di sana. Lalu dikasih kering DP air, baru angkat dulu dia punya sagu. itu pengendapannya, proses pengendapan boleh berapa lama? Boleh 1 hari. Oh, 1 hari. Iya. Iya, 1 hari. Kemudian
setelah sagu yang diendapkan itu siap, itu dikemanakan? Dimasukkan dalam bika? Iya, Bika. ya, bika. Bikin bika dulu, Seperti baru sana. diisi dalam bika. Sudah itu kalau ada orang yang mau beli, kurang datang di sini lagi, no? Jadi itu dalam satu kali proses hasilnya berapa? Boleh berapa banyak? Ya tergantung dari banyaknya sagu Potong. dipotong. Kalau seandainya Ya, barang kalau 10 pohon begitu, Ya boleh 30 lah 30 begitu. jadi. 30 bika lah menjadi. 30 bika. Iya. Di pohon. Sekarang satu bika dijual berapa? 100 lah. 100. Jadi dalam satu kali misalnya satu kali produksi, katakanlah, perkirakanlah dalam satu kali produksi satu pohon itu boleh berapa hasilnya dirupiahkan? 5 dia, no? Kalau mau jadi bika 5, berarti 500.000, no? 500.000 dalam Iya. satu pohon. Tergantung dari Tergantung lagi sagu. Pekerjaan ini dilakukan sudah turun-temurun dari orang tua. Bahkan dari hasil penjualan tepung sagu, mereka bisa memenuhi kebutuhan setiap hari dan menyekolahkan anak. Semangat mereka tak pernah luntur, sekalipun masih menggunakan alat-alat manual. Apa yang masih menjadi kendala selama ini yang dirasakan oleh Om Soar dan Om Ulu, mulai dari prosesnya, pembuatannya, pemasarannya, apa yang masih Mulai dari alatnya masih manual dong, Mbak. oh ya. Mungkin kalau alat yang lebih canggih Iya. lebih banyak lagi ya. Kalau mau potong kok ada mesin, ini masih manual tuh mau potong. Itu mesin apa yang biasanya kalau dipakai? Tergantung mesin sensor Mesin kecil, potong no? begitu. Sensor. Jadi Sekarang Om kan Soar pakai- dan Om Ulu masih manual, Pakai manual, pakai kapak. pakai kapak. Iya. Ya. Pendampingan pemerintah terus diharapkan demi memajukan dan meningkatkan kehidupan para pengrajin tepung sagu. Kapita Laung Kampung Kalurae, Bapak Aner Manise menuturkan. Kami selaku pemerintah sangat mendukung bagi masyarakat yang bekerja sebagai pembuat sagu, karena sagu ini adalah makanan pokok orang Sangya. Jadi setahu kami selaku pemerintah kampung, sebelum kami tahu kegiatan dari masyarakat ini sudah sebagai pengelola sagu. Sampai sekarang saya sudah mengakhiri periode kedua. Jadi mereka ini masih tetap sebagai pengelola sagu yang ada di Kampung Kalurae. Dari produksi sagu ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan pengrajin sagu, serta diversifikasi pangan demi ketahanan pangan nasional. Sebagai upaya ketahanan pangan nasional, pemerintah mendorong pengembangan sagu nasional melalui pemberdayaan masyarakat sagu di seluruh Indonesia. Dan pengolahan sagu seperti yang sudah kita lihat tadi dalam video atau dalam proses pengolahan sagu, ini akan memacu untuk ketahanan pangan nasional. Dari Kampung Kalurae, Kecamatan Tabukan Utara, Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, saya Mary Sasenga menyampaikan terima kasih dan salam. Sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Lah sampai besar begini, beta sing lupa mamae.